jagat media sosial dihebohkan dengan adanya warga yang beramai-ramai menangkap satu orang terduga pelaku curanmor di area parkir pada Minggu 5 September. Insiden ini diketahui terjadi di area parkir di kawasan pusat perbelanjaan Jalan Kalisari Utara, Kalisari, Mulyorejo, Surabaya. Saat diamankan, terduga pelaku juga kedapatan membawa beberapa perkakas alat penguntit rakitan yang menyerupai obeng berbahan besi yang diduga kuat menjadi alat melancarkan aksinya. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, telah tersambung bersama saya wartawan Tribun Jatim, ada Luhur Pambudi di sana. Halo Luhur, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rayu, Dulur-dulur Tribun News seluruh Indonesia, dari Sabang Merauke, siap. Luhur, bisa dijelaskan Ya, untuk kronologi penangkapan dari pelaku yang diduga melakukan curanmor ini seperti apa berdasarkan laporan Anda? Siap, jadi insiden ini terjadi pada Sabtu malam, ya, tepatnya setelah adzan maghrib. Jadi satu orang terduga maling motor ini ditangkap oleh warga dan juga para ojol. Jadi lokasi tempat kejadian perkara ini ada di area parkir sebuah pusat perbelanjaan besar di kawasan Surabaya Timur. Jadi di Surabaya itu ada 3 lokasi, Surabaya Utara, Barat, dan Timur, Tengah, kemudian Barat yang memiliki pusat perbelanjaan yang begitu besar. Dan salah satu lokasi kejadian maling ditangkap ini terjadi di kawasan pusat perbelanjaan besar di kawasan Surabaya Timur. Dan si pelaku ini satu orang, usianya sekitar 35 tahun. Jadi dia ditangkap saat hendak menjalankan aksinya. Jadi hendak beraksi, kemudian kepergok, dan ketika digeledah oleh beberapa orang yang ada di situ, oleh para ojol yang menjadi korbannya dan beberapa lainnya, itu ternyata didapati sebilah kunci T. Jadi perkakas yang dimaksud menyerupai tuas obeng itu adalah kunci T yang digunakan oleh si pelaku untuk melancarkan aksinya. Jadi hal itu diketahui ketika proses interogasi dilakukan di pihak keamanan di mal tersebut. Jadi semuanya terungkap, ternyata satu orang itu yang ditangkap. Jadi informasi yang kami himpun dari pihak kepolisian, Nila, ini harus kami sampaikan bahasanya diduga aksi pelaku ini dilakukan lebih dari satu orang atau bersifat berkomplot. Seperti itu, Nila, informasi awal. Oke, Luhur, apakah memang lokasi tempat kejadian perkara ditangkapnya terduga curanmor ini memang sering terjadi aksi pencurian atau ini adalah kejadian pertama kali? Ya, jadi memang untuk lokasi area parkir di pusat perbelanjaan di kawasan Surabaya Timur ini itu memang terbilang sering, gila. Jadi kami dari Tribun Jatim pun di yang wilayah di Des Surabaya pun hampir setiap hari, bahkan hampir 2 jam sekali atau 4 jam sekali itu menulis insiden pencurian yang lokasinya juga di lokasi itu. Dan tapi dari sekian banyak berita pencurian atau kemalingan yang dialami oleh para ojol tepatnya, ya. Jadi mereka sering kali jalan di situ, itu hanya sedikit sekali yang terungkap. Dan mumpung jadi insiden kemarin satu orang ditangkap, si terduga pelaku itu adalah mungkin menjadi salah satu bentuk trigger atau semacam shock terapi bagi komplotan kejahatan curanmor yang mungkin menyasar aksi di kawasan area parkir di kawasan pusat perbelanjaan. Jadi kami sampaikan insiden pencurian itu terjadi di Surabaya cukup sering, bahkan jika satu hari bisa lebih dari 5 kasus. Dan lokasi pusat perbelanjaan, area parkir yang menyasar ojol pun juga sering. Artinya di lokasi itu sangat sering. Demikian, Nila. Oke, Luhur, dari laporan Anda untuk modus dari pelaku pada saat melakukan aksi pencuriannya seperti apa? Oke, modus yang dilakukan oleh si pelaku ini adalah menyerupai atau menggunakan simbol identitas like-nya ojol, ojek online. Jadi si pelaku ini ternyata ketika disergap oleh warga itu menggunakan atribut ojol yang semacam berwarna identik, semacam itulah, banyak sudah kita ketahui. Jadi memang modusnya menggunakan itu, sehingga secara samar-samar para warga ataupun para ojol mengira itu hanya ojol biasa, tapi ternyata ketika dilakukan penggeledahan didapati kunci T dan tidak mampu membuktikan kalau si motor yang sudah dinaiki itu tadi motornya, maka disitulah akhirnya si terduga pelaku memperoleh hadiah, yaitu semacam bogem mentah dari warga yang geram di situ. Semacam itu benar. Jadi modusnya adalah menggunakan atribut yang identik dengan kalangan komunitas sosial yang ada di kawasan yang menjadi target dari si
pelaku itu sendiri, Mila, semacam itu. Baik, kemudian dari penyelidikan atau mungkin penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak kepolisian setelah adanya satu orang pelaku ini yang sudah ditangkap seperti apa, Luhur? Oke, informasi yang kami himpun dari pihak Polsek Mulyorejo, Polrestabes Surabaya, ternyata satu orang pelaku ini masih terus dalam pengembangan. Jadi di malam itu dibawa ke Markas Polisi Sektor Mulyorejo itu, kemudian diminta keterangan, dan sampai hari ini informasi yang kami pun dari pihak Kapolseknya, yakni Ajun Komisaris Polisi Ardi Purboyo, pihak Kanit Reskrim atau pihak tim anti bandit dari Polsek tempat ia bertugas hari ini sedang melakukan pengejaran terhadap dugaan komplotan yang menjadi anggota dari jaringan si pelaku yang tertangkap ini. Jadi memang ini mungkin akan menjadi satu jalan untuk mengungkap kejahatan-kejahatan yang mungkin bersifat integral atau berjejaring hingga di seluruh kawasan Surabaya. Dan oleh karena itu dari pihak kepolisian tidak banyak mengungkap terkait modus ataupun penjelasan mengenai rekam jejak pelaku, karena ini dalam rangka upaya mekanisme penyidikan yang mengantisipasi kebocoran informasi yang menyebabkan si terduga pelaku yang akan ditangkap atau sedang dalam pengejaran itu ucul atau bahasanya kabur, mengantisipasi itu. Demikian nilai. Baik, artinya pihak kepolisian sampai saat ini masih berusaha untuk merangkai sekiranya ada komplotan lain dari pelaku yang sudah diamankan ini. Baik, terima kasih banyak Luhur Pambudi, wartawan Tribun Jatim, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.